wheel bahe, aduh. Belasan penumpang minibus panik usai terserempet dump truck yang terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Kerapia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, Selasa malam. Kecelakaan diduga karena sopir truk berusaha menyalip minibus dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kaca minibus pecah terkena muatan dump truck yang tumpah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang minibus mengalami luka ringan. Selama proses evakuasi truk, petugas membuka tutup jalan dari kedua arah. Kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Eva, News melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah sekaligus kios di permukiman padat penduduk di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah, sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT, maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Terlibat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar, Gilimanuk, Jembrana, Bali. Akibatnya 3 orang terluka. Ratusan warga dari 2 desa blokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit yang merugikan negara 10 triliun rupiah. Halo pemirsa, apa kabarnya Anda pemirsa? Senang sekali News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Otonia. Dan saya Bayu Pradana, dan inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Viral di media sosial, sebuah mobil menggunakan lampu tembak di bagian belakang hingga menyilaukan pengendara mobil lainnya. Polisi di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, berhasil menangkap pengemudi mobil dan meminta melepas lampu tembak di belakang mobilnya. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah, Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya,
kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua bus terlibat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Akibat kecelakaan, 3 korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumrih, Desa Gumrih, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan satu penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Negara, sementara satu penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan 2 bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan, jadi terkait sopir dan kernet kita masih pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, viral diduga mesum seorang pemuda di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diarak warga dalam kondisi telanjang dan babak belur. Ya, pemirsa, terduga pelaku digerebek saat berbuat mesum kini melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut ke polisi. Pokok video pokoknya. Bang marani wong tua mae. Rahasia, Bos. Video. Cepno guri. Seorang pemuda diarak warga dalam kondisi telanjang bulat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, viral di media sosial. Tambah rese iki lho. Tambah rese. Kedua pelaku diduga digerebek warga saat berada di rumah seorang perempuan yang berstatus istri orang. Setelah digerebek, terduga pelaku diduga dikeroyok sekitar 30 orang, ditelanjangi, serta diarak menuju balai desa dengan kondisi tangan terikat dan sempat diancam akan dibakar dan dibunuh. Atas peristiwa tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polres Blora. Itu kita belum tahu yang melaporkan nanti pelaku atau apa. Dimungkinkan juga nanti juga karena diakibatkan oleh memang diduga dari apa itu ada akibat diduga pezinaan ya atau perselingkuhan, mungkin juga ada laporan tentang sebab akibat itu. Polisi menyebut penanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang diperiksa secara resmi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.